warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan versi malam lagi ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Moga Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Malam-malam gini, ini saya lagi daerah mana ini ya? Jauh banget pokoknya dari Jogja itu berapa kilo ya? 30. Ya, sekitar segitulah. Ini lagi apa? Tadi habis ziarah pagi-pagi terus langsung ke sini lereng-lereng. Jadi terasa kayak di kampung saya malah. Ini kayaknya yang dari Muna nggak bisa ikut jam segini, dia lagi mati lampu kayaknya kalau jam segini. Ada nggak dari Muna nih? Nggak ada memang. Oke lah ya, malam ini kita lanjutin obrolan efek samping menutup celah. Jadi efek samping kalau kita tidak begitu perhatian dengan rasa subjektif itu ya, atau kesayaan itu. Salah satu keahlian penting yang perlu Anda kembangkan adalah bukan kesadaran diri sebenarnya, pengamatan pada progresif kesadaran diri ya. Pengamatan pada progresif kesadaran diri. Atau kalau mau bahasa yang lebih simpel lagi, pada progresif rasa kesayaan. Progresif rasa kesayaan. Oh, ini wajib ini ya, ini wajib dikuasai. Wajib dikuasai. Dan ini apa ya? Budaya material itu membuat kita tidak punya kecerdasan pada sebenarnya bukan pengamatan ini ya, penyaksian akan progresif kesadaran diri atau progresif kesayaan. Saya sering berulang-ulang kali itu ya, berulang-ulang kali menggunakan ya contoh. Apa sih artinya progresif kesadaran diri itu? Saya kasih contoh. Dan teman-teman sudah punya kecerdasan ini belum? Kalau belum punya, Mas Camim tahu itu. Cepat-cepat mastering, mentoring itu ya. Saya kasih contoh bagaimana pengaruh ya progresif rasa kesayaan itu. Tadi malam di kantor itu kita ada sesi transendensi untuk salah satu jadi dia komunitas premium lah, datang ke kantor gitu. Masalahnya itu adalah glukoma dan sindrom kering air mata. Per 30 menit itu kering air matanya. Kering air mata. Dan ini dalam dunia kedokteran tuh nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Lalu bagaimana menjelaskan progresif kesayaan atau progresif ya self-awareness terkait dengan gejala glukoma ini gitu. Dan kebetulan ini Mbah ini lah umur 70 lebih lah ya.
dia masih mau belajar gitu, karena sudah nggak ada harapan lagi dengan metode-metode di luar. Nah, coba kita lihat ya progresifnya. Dari Nature Kesadaran 20, dia bilang saya kena glukoma. Ini dalam bagi sebagian orang ya, pernyataan semacam ini yang tidak mampu yang tidak punya atau belum punya kecerdasan tinggi terhadap progresif kesayaan, ini nggak dipersoalkan. Padahal inilah masalahnya gitu, bahwa kesayaan ini kesayaan itu sudah dibuang, disebatkan saja pada sensasi fisik 20 itu. Jadi 20 itu shame itu pembuangan, prosesnya itu pembuangan. Penyadaan ya, penyadaan kesayaan. Makanya saya kena glukoma. Kemudian coba lagi progresifkan ke 30. Jadi di 30 ini macam-macam progresifnya. Ada guilty, ada guilty feeling, ada ada worthless, ada useless. Kita lihat misalnya useless. Bahwa kesayaan ini memang ada gitu, tapi nggak ada gunanya. Jadi kesayaan tidak ada gunanya. Ya kan? Tidak mampu, tidak ada gunanya terhadap seluruh gejala yang dialami secara fisik. Lihat perbedaannya ya. Rata-rata orang yang sakit keras, yang nggak sembuh-sembuh, atau ada masalah yang itu menjadi pergulatan seumur hidup, itu kebanyakan terjebak di sini. Bahwa kesayaan ini memang ada, tapi nggak punya kemampuan kreatif untuk meregulasi kehidupan, untuk meregulasi dunia. Itu 30. Rata-rata di situ sih, saya kira. Jadi kesayaan itu ada, tapi nggak ada gunanya, nggak punya kemampuan energi kreatif untuk meregulasi. Ya gimana mau punya kemampuan, nature-nya 30 kesayaan. Kan nggak mungkin punya kemampuan kalau nature-nya 30. Naik lagi, 50. 50 itu apati. Nah, kesayaan ini tidak mampu, ya. Kalau ini 30 nggak ada gunanya. Kalau 50 kesayaan ini tidak mampu meregulasi gejala apapun yang dialami. Jadi apati, meragukan. Jadi di tingkat 50 kesayaan itu justru merendahkan dirinya gitu. Energi kreatifnya memang dia akan bilang seperti saya nggak mampu gitu. Sudah lihat nggak perbedaan proses progresifnya? Coba dikonfirmasi dulu yang rendah-rendah dulu. Bisa nggak melihat program bawah sadar daripada progresif ini? Coba minta konfirmasi dulu. Bisa ngelihat? Bisa ya. Jadi apa yang disebut oleh Joe Dispenza sebagai kita butuh kecerdasan progresif. Ini nggak main-main gitu. Maksudnya itu sengaja diterangkan gini biar teman-teman tuh, oh iya ya. Tapi kita nggak pernah memperhatikan itu. Budaya material itu justru membuat progresif kesayaan ini tiada gunanya sama sekali. Menjadi useless. Padahal kalau mana tadi itu ya, energi kesayaan ini ditingkatkan terus, kecerdasan ini ditingkatkan, maka itu kemudian kita bisa punya energi kreatif yang lebih tinggi.
Mana ini, kenapa muncul ini ya? Nah. Jadi kalau kita punya kecerdasan, bisa memprogresifkan sendiri ya, energi dari kesayaan ini, dia bergerak nih. Dia bergerak. Kemudian 75 misalnya. Kesayaan tuh dia menderita. Menderita karena terus-menerus tertekan oleh sensasi dari glukoma misalnya. Jadi di energi 75 itu, kesayaan tuh bisa merasakan penderitaannya sendiri. Di mana di energi 50, dia tidak bisa merasakan penderitaannya. Gitu. Karena tekanan sensasi. Justru dia untuk mengungkapkan penderitaannya aja itu nggak mampu kalau di bawah 75. Ya kan? Jadi kalau 75, kesayaan itu sudah mulai mampu mengungkapkan deritanya. Seperti itu ya. Dan dilihat bahwa progresif kesayaan ini adalah energi kreatif gitu ya. Energi kreatif yang terperagakan di dalam kehidupan kita. Energi kreatif yang terperagakan dalam kehidupan kita. Bayangin kalau energi kreatifnya 50 terperagakan. Nah, itu makin lama kehidupan ini makin berat gitu. Nggak mampu lagi energi kreatif ilahiyah ini mengorganisir beban-beban masalah dalam kehidupan. Ini contoh ya. Bagaimana kalau misalnya dia di 500, di 540. Peragaan kesayaan dengan energi kreatifnya 540 seperti apa bunyinya? Nah, itu nanti perlu dipelajari sendiri ya. Untuk kepentingan malam ini contohnya itu yang rendah-rendah dulu. Gimana kalau 100? Gimana kalau 125? Gimana kalau 150? Gimana kalau 175? Bagaimana kalau katakan 500? Bagaimana kalau 600? Ini berbeda energi kreatif yang terperagakan. Nah, dari dulu itu maksudnya wong petanya itu hanya segini. Cepat mastering gitu. Sehingga kemudian tuh ini tuh bisa diriset sendiri kok. Berapa lama masalah itu diregulasi oleh energi kreatif yang terperagakan melalui kesayaannya masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi ini bisa dibuktikan sendiri. Kalau 50 itu bukan menutupi, bahkan penderitaan itu tidak bisa dirasakan lagi gitu loh. Bukan menutupi. Jadi bukan menutupi, tidak bisa merasakan penderitaan. Yang ada itu hanya nggak mampu. Nggak cukup energi kreatifnya untuk merasakan penderitaannya. Bukannya menutupi, nggak mampu merasakan penderitaan. Atau mungkin yang 30 ini nggak ada gunanya kok ini. Nggak ada gunanya. Biasanya yang 50 ini, ngapain juga belajar LOC, yang sudah belajar juga nggak bisa itu hidupnya. Iya, belum cerdas soalnya. Ini kan kecerdasan yang harus terus-menerus diperagakan gitu. Tapi kemudian itu jangan dijadiin alasan untuk tidak mulai gitu. Itu aja belum mampu dia. Utangnya malah tambah banyak misalnya. Nah, itu jangan seperti itu. Itu peragaan energi kesayaan 50 gitu. Nah, yang ikut tab pertama juga nggak progresif gitu. Lo nggak bisa begitu, ini sifatnya subjektif. Saya juga nggak akan ngejar-ngejar mau progresif, mau enggak. Ya masing-masing aja ya. Yang penting kita sediakan kurikulum, kita sediakan ruang-ruang belajar, ruang diskusi, biar orang itu punya kecerdasan untuk memprogresifkan kesayaan, energi kreatif kesayaannya itu gitu. Jadi jangan lihat orang lain.
Ya kan? Ya, jadi jangan lihat orang lain gitu. Nah ini nih, kita tuh kebiasaan gitu ya, kebiasaan. Bagaimana kalau yang ya itu nanti silakan ditelusuri sendiri ya. Ini kan sudah sering dikuliahkan kalau di apa namanya di MTLOC itu kan dari 20 sampai 500 itu kan. Dan itu butuh waktu sejaman lah untuk bisa melihat progresif energi kesayaannya itu. Nah, itu kalau nggak ikut MTLOC ya kadang juga kok ini apa namanya di acaranya Mbak Sani dulu pernah juga diperagakan, tapi dikiranya main-main gitu. Lah ini sudah disebut sama Joe Dispenza. Kamu harus punya keahlian untuk progresif ini. Lihat tuh. Joe Dispenza. Jadi bahkan orang-orang saintis tuh mulai ke sini. Kalau kamu nggak punya kecerdasan, keahlian untuk mengikro level kesayaannya, ya kamu digulung terus oleh energi itu. Gitu. Pokoknya nggak usah nggak usah tinggi-tinggi harapannya. Bisa mengenali seluruh progresif dari 20 sampai ya katakan 850 aja, ya, 1000 kebanyakan. Itu aja udah cukup. Seperti itu ya. Ya 50 ini dia nggak bisa dia itu nggak merasa menderita gitu. Sibuknya itu kritisi orang lain kayak lo. Udah setahun MTLOC nggak maju-maju. Nah iya kecerdasannya kan berbeda-beda tiap jiwa itu kan. 50 itu sudah mulai tidak lagi melihat dirinya, tapi selalu sudah melihat keluar gitu. Orang lain yang salah. Gitu. Itu yang 50. Kalau 30 itu nggak ada gunanya, ini belajar-belajaran. Dah. Nggak penting. Gitu ya. Maksud saya itu yang penting, ini kan jelas ini. Jadi bukan yang tanpa kurikulum gitu. Jelas gitu. Apa ya? Yang dilakukan itu jelas. Mau sampai digini-gini no. Biar orang, ayo cepat ini, kuasai ini gitu. Ya kan? Malah sampai dibuatin yang model gini. Mana tuh ya? Biar tertarik gitu. Tapi memang karena apa ya? Mungkin 50 kali ya. Model yang gini ya tuh. Wah, ini dikuasai gitu. Jadi jika menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita, energi kreatif kesayaan itu mampu melakukan regulasi, mampu mengorganisir gejala itu. Dan akhirnya ya kemarin itu dia sadar bahwa selama ini aku ya sini gitu, useless. Kesayaan saya itu nggak ada gunanya, padahal energi kesayaan inilah yang bersifat spirit, yang bersifat sebagai yang spirit, energi kreatif dari Tuhan. Kok bisa Bang energi kreatif dari Tuhan kok ada yang rendah, ada yang tinggi? Nah, ya itu ada. Itu kalau di Quran itu Atin ayat 4 ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5. Ya, kurang lebih begini. Bahwa setiap jiwa itu dia ditetapkan memiliki kualitas energi kesayaan yang paling tinggi. Mungkin kurang lebih begini pembacaan ayatnya itu, bahwa kamu itu diciptakan dengan energi kualitas paling tinggi di seluruh jagat makhluk. Senang kan?
Masalahnya adalah ayat kelima. Ada ayat kelima. Ayat kelima, Safini. Tapi Tuhan menginstruksikan kamu mulai dari level energi kreatif yang paling rendah. Itu persoalannya. Itu persoalannya gitu kan. Nah, itu persoalannya. Jadi secara hakikinya sebenarnya jiwa kita itu telah ditetapkan untuk memperagakan energi kreatif yang paling tinggi di seluruh jagat semesta makhluknya Tuhan. Persoalannya adalah ayat kelima itu gitu. Tuhan menginstruksikan mulai dari energi kreatif yang paling lemah. Nah, situ persoalannya tuh. Permainannya cantik sekali ya. Nah, itu persoalannya. Ya, toh. Asfala safilin. Nah, itu asfala safilin itu juga ada level-levelnya, Om. Ada jenis-jenis peragaannya asfala safilin. Ada yang jenis musyrik. Ada yang jenis fasik. Ada yang jenis mungkar. Ada yang jenis kafir. Ada yang jenis fasad. Kemudian ada yang jenis dolim. Ada yang jenis tolol atau jahil. Jahil itu tolol. Ini dimulai dari sini gitu. Jadi kayak Tuhan ini mempermainkan kita ya. Sudah ditetapkan kita memperagakan energi kreatif paling tinggi di jagat makhluk. Masalahnya adalah Tuhan menginstruksikan, tapi mulai dari bawah ya. Mulai dari, bahkan bisa lebih buruk energi kreatifnya daripada binatang ternak. Munafikun. Ya, munafikun. Ya, saya tambahin. Ayo Mas, tambahin lagi Mas listnya biar makin panjang. Ya, tambahin lagi Mas Rustam. Biar seru ini. Ya kan? Jadi kita perlu mengelola nature ini gitu loh. Kita diinstruksikan untuk mulai dari yang paling bawah, peragaan energi kreatifnya. Nah ini kalau nggak dikelola ini, kita hanya menjadi asfala safilin seumur hidup. Nggak pernah. Jadi kita akhirnya mengingkari ayat keempat dari surat Atin. Karena peragaannya energi kreatif yang lebih tinggi energi kreatifnya kumis kucing misalnya. Iya kan, kalau sakit misalnya kan, katakan sakit buah pinggang. Itu kan kalau peragaan energi kreatifnya kumis kucing itu bisa menghancurkan batu. Sementara peragaan energi kreatif kesayaan kita hanya bisa aduh ya Allah tolong gitu. Jadi lebih besar peragaan energi kreatifnya kumis kucing daripada energi kreatif kesayaan kita. Ya toh. Nah, dari kategori yang ini ada yang harus ditobati. Ada yang harus diistighfari gitu ya. Ada yang harus diilmui. Nah, seperti itu. Jadi peta ini hanya perjelas surat Atin ayat 4 sampai 5. Baca dulu mulai dari 5, Mas. Biar kemudian nggak kecewa gitu ya. Baca mulai dari yang ayat 5. Oh ya, sekolah safilin. Oke, tapi bonusnya adalah kamu akan diberi hak untuk memperagakan energi kreatif paling tinggi, paling berkualitas di seluruh jagat makhluk. Biar nggak konslet. Biar nggak konslet. Ya, gitu. Kalau baca dari 4 ke 5 itu, ya nggak nyangka ya. Ya nggak nyangka. Dari yang paling tinggi diinstruksikan mulai dari yang paling bawah. Nah ini harus dikuasai kecerdasan seperti ini. Harus dikuasai ya.
Dan ini sudah masuk kajian orang barat, itu sudah ke sana loh. Mereka sudah mulai menjelajahi surat At-Tin ayat 5, ayat 4. Seperti itu. Dan ini dia Joe Dispenza mendorong kita untuk melakukan meditasi, untuk mengenali, mengidentifikasi level kesayaan kita sendiri. Nah, kalau ini kan kita nggak usah meditasi, langsung kontemplatif. Oh, di sini, di sini, di sini. Tinggal perjalankan aja. Gitu. Kita langsung ikroh, ya, langsung bisa membaca kualitas energi negatif dari kesayaannya. Dan itu nggak usah lihat temannya, gitu, nggak usah. Saya biar nanti ada juga tuh teman saya. Saya kalau Mas Didu udah punya mobil Pajero, baru saya mau ikut MTLOC. Jadi jangan melihat seperti itu gitu. Nanti kalau Bang Aswar udah punya istri 2, baru saya ikut, terbukti berarti energi kreatifnya. Ada yang begitu teman saya itu. Ini gimana itu? Putus asa sebenarnya. Jadi orang lain itu, orang yang putus asa itu, orang lain itu hanya sebagai alasan. Orang lain hanya istri 3, ya enggak lah. Gitu ya. Jadi itu yang ciri putus asa itu, kalau dia selalu melihat keluar. Syaratnya itu di luar. Kalau presidennya Pak Jokowi 3 periode, baru aku mau MTLOC. Itu ciri-ciri putus asa. Nah, seperti itu. Jadi poinnya malam itu ini ya, setidaknya kok kenapa progresif kesayaan itu kita mengalami yang bahwa itu memang instruksi dari Tuhan. Sumaradadna asfala safilin. Instruksiku, kamu mulai dari yang peragakan yang paling rendah. Akhirnya jadi pengangguran, kita ya sakit-sakitan, peragaannya itu. Tapi ingat ayat keempatnya gitu. Jangan, aduh ya Allah, saya biar di sini aja, kata Tuhan. Jangan gitu ah. Jangan gitu. Oke lah, malam ini itu dulu ya. Ya, dijalani dari bawah gitu ya. Seperti itu. Ya ya pokoknya ini dikenali begitu ya, diakui dulu, diakui, diterima, dipahami, kemudian dilampaui. Itu detail operasional untuk surat At-Tin ayat 4-5. Asfala safilin itu harus diakui ada gitu. Enggak, Mas, saya udah haji, enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Saya hajinya udah 3, enggak ada urusan. Umrohnya 10, enggak ada urusan. Itu progresif kesayaan. Gitu ya. Oke, itu dulu malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok lagi ya, ditunggu informasi dan pengumuman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.